Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nanda. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai analisis kebutuhan media pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya menyampaikan sedikit latar belakang mengapa sih kita harus mempelajari materi ini. Dalam kegiatan pengembangan media pembelajaran, ada 3 langkah besar yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kegiatan perencanaan, kemudian produksi, dan yang ketiga adalah penilaian. Sadiman pada tahun 2012 menyampaikan ada 6 langkah dalam pengembangan program media pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik dari siswa, di mana seorang guru harus mengetahui kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa saat ini. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan instruksional yang menggunakan operasional dan KAS. Kemudian yang ketiga, menentukan butir-butir materi secara terperinci yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan tes atau revisi yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari media itu sendiri. Nah, kita sebagai seorang pendidik perlu mengembangkan materi ajar menjadi media ajar yang sesuai dengan kebutuhan kita, di mana hal itu akan memudahkan kita dalam menyampaikan materi, dan siswa pun akan lebih mudah dalam proses input atau proses menangkap informasi yang kita sampaikan. Nah, untuk menjadi seorang guru atau pengajar atau pendidik yang profesional, kita harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran sesuai atau secara sistematis yang memperhatikan kebutuhan dan juga kondisi sosial dari siswa itu sendiri. Maka dari itu perlu yang namanya kita untuk mempelajari materi analisis kebutuhan media pembelajaran ini. Nah, dalam materi ini ada 4 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep pengembangan media pembelajaran, kemudian yang kedua itu tujuan analisis kebutuhan, dan yang ketiga yaitu metode analisis kebutuhan, dan materi yang terakhir yaitu pengembangan instrumen analisis kebutuhan. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Keterbatasan dan kemanfaatan media. Keterbatasan media. Pada saat ini, ketersediaan media pembelajaran di berbagai sekolah masih kurang dan belum tersebar secara merata. Terdapat beberapa sekolah yang mampu menyediakan beragam media pembelajaran dalam jumlah yang relatif banyak, namun ada juga yang belum mampu menyediakan beragam media pembelajaran dalam jumlah yang relatif banyak. Kemanfaatan media. Dalam hal pemanfaatan media, selain kreativitas pendidik, pertimbangan instruksional menjadi salah satu faktor yang menentukan. Hasil penelitian seringkali menunjukkan bahwa guru menggunakan media pembelajaran seadanya tanpa pertimbangan pembelajaran sebelumnya. Padahal, pemanfaatan media pembelajaran oleh pendidik diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar baru untuk peserta didik. Menurut Arif Sadiman dan kawan-kawan, terdapat 6 langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media, yakni langkah pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki oleh siswa dengan apa yang diharapkannya. Setelah menganalisis kebutuhan siswa, maka kita perlu menganalisis karakteristik siswanya.
baik menyangkut kemampuan pengetahuan ataupun keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Langkah yang kedua, perumusan tujuan. Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang kita lakukan. Tujuan dapat dijadikan sebagai acuan kita untuk mengukur tindakan yang kita telah lakukan, baik itu mengukur keberhasilan ataupun kegagalan tindakan yang kita lakukan. Langkah yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi ajar yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai dari kegiatan proses belajar mengajar. Langkah yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan seyogianya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Dan alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang telah disajikan. Dan alat pengukur ini dapat berupa tes, pengamatan, ataupun penugasan, ataupun checklist perilaku. Langkah yang keempat, menulis naskah media. Menulis naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik. Naskah program media dimaksudkan sebagaimana untuk menuntun kita dalam memproduksi media. Artinya, sebagai penuntun kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Dan langkah yang terakhir, yakni merevisi tugas dan langkah yang terakhir adalah mengadakan tes dan merevisi dari media pembelajaran yang telah kita produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ana Agung Wimas Juliastari, NIM 18111031117, akan memaparkan materi selanjutnya mengenai analisis tujuan kebutuhan dalam materi pengembangan media pembelajaran. Baik, dalam proses belajar mengajar, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Contohnya saja, bila yang kita inginkan, siswa tersebut mampu mengerti mengenai materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, tetapi pada kenyataannya sekarang, siswa tersebut hanya mampu menguasai ataupun mengerti pada materi penjumlahan saja. Maka dalam hal ini terjadi kesenjangan pada materi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh lainnya seperti bila kita menginginkan siswa tersebut untuk dapat menguasai 1000 kosakata dalam bahasa Inggris, tetapi pada kenyataannya sekarang siswa tersebut hanya mampu menguasai 200 kosakata dalam bahasa Inggris. Maka terjadi kesenjangan di sini, terjadi kesenjangan 800 kosakata lagi. Dalam hal ini, kebutuhan pembelajaran adalah kemampuan dan keterampilan siswa untuk menguasai 800 kosakata lagi. Dan peran guru di sini sangat penting untuk membelajarkan siswa agar mampu menguasai 800 kosakata lagi. Kesenjangan selama proses pembelajaran dapat berguna untuk pendidik untuk mengetahui apa yang diperlukan ataupun apa yang dibutuhkan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jika kita membuat media pembelajaran, tentu saja kita menginginkan media pembelajaran yang kita buat tersebut mampu dan atau berguna ataupun bermanfaat bagi siswa. Menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam mendesain pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan desain pembelajaran yang dikembangkan untuk mampu membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan belajar dengan kebutuhan mengajar guru yang interaksinya diwujudkan dalam proses pembelajaran.
Kondisi yang tidak sesuai atau yang tidak tepat pada saat proses pembelajaran berlangsung dianggap sebagai masalah besar oleh pendidik dan harus segera diatasi guna mencapai pembelajaran yang kondusif dan efisien serta mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Menganalisis kebutuhan hendaknya difokuskan pada hal apa yang akan atau apa yang harus dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pernyataan ini sesuai dengan dilaksanakannya asesmen menurut Tafelbeam et al. Pada tahun 1985 yang mengatakan bahwa needs assessment are used to address most area of educational programming. It is intended to assist the practitioner in identify and manage many factors that impact of educational decision making and program improvement. Sekian pemaparan materi mengenai tujuan analisis kebutuhan pada materi pengembangan media pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai metode analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan atau needs assessment secara umum disampaikan oleh Tafelbeam pada tahun 1985 sebagai suatu proses evaluasi program untuk memperbaiki program tersebut. Nah, pernyataan itu sesuai dengan pernyataan ini, yang apabila kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah analisis kebutuhan adalah suatu proses membantu seseorang dalam mengidentifikasi dan memeriksa nilai dan informasi. Nah, ini juga memberikan arahan dalam menentukan keputusan tentang program dan sumber daya. Nah, analisis kebutuhan juga dapat menjadi bagian dari hubungan masyarakat, kemudian fasilitas, perencanaan dan konsolidasi, kemudian pengembangan dan evaluasi program, serta alokasi sumber daya. Nah, dari definisi itu terdapat 4 fase dalam analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan kondisi dan tujuan. Yang ketiga itu mengidentifikasi needs yang mana merupakan perbedaan antara harapan yang ingin dicapai dengan kondisi kita saat ini. Kemudian yang keempat itu adalah membuat prioritas terhadap kebutuhan yang paling urgent, yang baik dilakukan dan juga layak untuk dilaksanakan, seperti itu. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lumariantini dengan NIM terakhir 46. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan instrumen analisis kebutuhan media pembelajaran. Mengadaptasi dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 tentang langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan media pembelajaran, yaitu dengan melewati 4 tahap atau 4 tahapan. Yang pertama yaitu mempelajari kurikulum yang berlaku. Misalnya seperti kurikulum yang berlaku pada saat ini yaitu kurikulum 2013. Guru dapat mempelajari dan mencari instrumen-instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam menganalisis kebutuhan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Yang kedua yaitu menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai, baik itu kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan bahan ajar atau materi ajar yang akan dipelajarkan kepada siswa yang tentunya harus sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh siswa. Yang keempat yaitu memilih dan menetapkan media pembelajaran yang mana media pembelajaran ini harus sesuai dengan bahan ajar atau materi ajar yang akan dipelajarkan. Untuk format analisis kebutuhan media pembelajaran di SD dapat teman-teman lihat pada slide. Nah,
maupun angket untuk siswa. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Dalam teknik wawancara ini, kita juga dapat menggunakan angket wawancara, yang mana angket wawancara ini berisi mengenai poin-poin pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Kemudian dari angket tersebut kita kembangkan ke dalam bentuk instrumen hasil wawancara pengembangan media pembelajaran yang dapat teman-teman lihat contohnya seperti slide. Nah, dalam menganalisis kebutuhan media pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yaitu dengan pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yaitu taraf berpikir siswa. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan taraf berpikir siswa dapat membantu siswa dalam memahami. Nah, dalam menganalisis media pembelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Salah satunya yaitu taraf berpikir siswa. Pemilihan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan taraf berpikir siswa dapat menyebabkan siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang dibelajarkan oleh guru. Oleh karena itu, sangatlah penting dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan taraf berpikir siswa agar siswa mudah dalam memahami dan menangkap materi yang dibelajarkan oleh guru. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Nah, teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu, pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian kegiatan atau proses dalam menghasilkan media pembelajaran berdasarkan pada teori pengembangan yang telah ada. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu keterbatasan dan juga pemanfaatan dari media. Prosedur dalam pengembangan program media pembelajaran itu yang pertama adalah analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian merumuskan tujuan instruksional, kemudian merumuskan butir-butir materi secara terperinci, kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan alat ukur keberhasilan, yang kelima itu adalah menulis naskah media, dan yang terakhir adalah mengadakan tes atau revisi yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari media. Nah, kemudian analisis kebutuhan media pembelajaran ini sangat penting dalam proses desain pembelajaran, yang mana hal ini sesuai dengan tujuan desain, yaitu membantu dalam menyelesaikan kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan belajar guru, di mana hal ini interaksi itu dapat diberikan dalam proses pembelajaran. Nah, ada 4 fase dalam analisis kebutuhan, yaitu fase yang pertama memprioritaskan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan kondisi dan juga tujuan. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi needs atau kebutuhan, yang mana merupakan perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan kondisi kita saat ini. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan prioritas dalam kebutuhan mana yang paling urgent, yang baik dan layak untuk dilakukan. Kemudian instrumen dalam pengembangan media pembelajaran itu ada wawancara dan juga wawancara dan angket yang bisa diisi oleh guru maupun siswa. Demikianlah penyampaian kesimpulan dari saya. Nah, untuk presentasi kali ini kami cukupkan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanyakan pada forum diskusi. Kami tutup dengan